Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan umur panjang. Mugi-mugi kita senantiasa ditambahkan umur yang dimanfaatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita diberikan kesehatan yang semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat Ummahatul Mukminin, istri Nabi SAW yang tercinta, begitu pula kepada para tabi'in, kepada para ulama, serta setiap orang yang mengikuti jejak Nabi SAW dengan baik hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian, alhamdulillah ini pertemuan yang kedua kalinya di Masjid Baitul Hikmah. Mudah-mudahan dari majelis yang kedua ini nantinya kita mendapatkan berkah dan mendapatkan limpahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melihat, ini kebanyakannya adalah hadis-hadis yang membicarakan tentang orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, orang-orang yang jauh dari rahmat Allah atau jauh dari kasih sayang Allah, atau diistilahkan juga oleh para ulama dengan orang-orang yang dilaknat. Ya, diistilahkan juga dengan orang-orang yang dilaknat. Sebelum kami masuk dalam pembahasan ini, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan yang disebut dengan Syahrullah, disebut dengan bulan Allah, yaitu bulan Surah atau bulan Muharram, di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Surah ini, yaitu pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram atau bulan Surah saat ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan puasa yang paling afdal dari bulan-bulan yang lainnya dalam waktu setahun ini selain puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Surah ini. Karena sampai dikatakan afdhalus siyam, sebaik-baiknya puasa. Dan juga dapat kita simpulkan berarti kita lakukan puasa apapun di bulan ini adalah puasa yang paling bagus. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan ada puasa yang paling afdal di bulan Surah ini, yaitu dikenal dengan puasa hari Asyura.
atau puasa Asyura. Yang puasa ini sebenarnya sudah dianjurkan sudah lama semenjak Nabi Musa alaihissalam menang melawan Fir'aun ketika Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah. Nah, ketika Fir'aun itu dikalahkan oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian dirayakan dengan orang-orang Yahudi menjalankan ibadah siam atau ibadah puasa ketika itu. Maka syariat puasa Asyura ini sudah ada sejak masa Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa itu menang melawan Fir'aun. Nah, kemudian berlaku sampai saat ini, ya, sampai di tengah-tengah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika itu beliau tahu orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura. Bahkan orang-orang musyrik di kota Madinah juga melaksanakan puasa Asyura. Kemudian mereka ikuti, Nabi SAW itu ikuti puasa tersebut. Namun Nabi SAW punya keinginan pula melakukan puasa 2 hari sekaligus, yaitu tanggal 9 disebut puasa hari Tasyu'a, kemudian tanggal 10 disebut dengan puasa hari Asyura. Kalau puasa hari Asyura, Nabi SAW katakan keutamaannya yukaffirus sanah al-madiyah. Puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu, yaitu pada tanggal 10. Puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian puasa yang kedua yaitu hari Tasyu'ah, yaitu tanggal 9-nya. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Keinginan Nabi SAW untuk melakukannya agar puasanya berbeda dengan puasa orang Yahudi. Berarti Bapak Ibu-ibu sekalian, memang dituntut di dalam kesehariannya kita dalam ibadah-ibadah, termasuk juga dalam berpakaian dan ciri khas, itu tidak boleh mirip dengan non-muslim. Buktinya saja dalam masalah puasa, Nabi SAW tidak ingin sama dengan puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu puasa pada hari Asyura tadi. Maka beliau punya keinginan nambah pada tanggal 9. Jadinya puasanya 2 hari sekaligus, yaitu 9 dan 10. 10-nya tadi menghapus dosa setahun yang lalu, 9-nya tujuannya untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi. Namun sebagaimana dikatakan oleh para ulama, puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasanya 3 hari, yaitu tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Kenapa ditambahkan dengan tanggal 11? Seperti Imam Ahmad dan yang lainnya itu menyatakan, ini biar kalau kita mendapati hari yang ragu-ragu penetapan awal bulannya itu, kita takut ini jangan-jangan bukan tanggal 1 pada hari tersebut, maka ditambahkan tanggal 11. Sekaligus juga niatannya untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Karena Nabi SAW itu menganjurkan pada kita minimal 1 bulan itu ada 3 hari puasa. Maka yang paling utama 9, 10, 11. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu puasanya pada tanggal 9 dan 10 dari bulan Syura atau bulan Muharram. Keutamaannya tadi 10-nya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian yang 9 ini tujuannya untuk menyelisih orang Yahudi. Tingkatan yang ketiga puasanya pada tanggal 10 saja. Ya, puasanya pada tanggal 10 saja. Nah, kalau tanggal 1-nya itu jatuh pada hari Ahad pekan lalu, ya, hari Ahad yang lalu, maka berarti nanti tanggal 9, 10-nya dan 11-nya Senin, Selasa, Rabu, pas nanti kita akan temui Senin, Selasa, Rabu pekan depan.
maka dianjurkan puasa bisa milih Senin, Selasa, Rabu sekaligus atau Senin, Selasa saja. Atau puasa Senin, Selasa saja, atau cuma hari Selasanya saja, yaitu pada tanggal 10-nya saja. Jadi monggo silahkan dipilih yang mana yang diinginkan. Puasa 1 hari pun tidak masalah. Kalau 3 hari itu lebih bagus, kalau 2 hari juga dikatakan tadi lebih bagus. Maka ini amalan yang mulia di bulan Syura ini. Mari kita semangat untuk melakukannya dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang melimpah dan Allah menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada materi, yaitu mereka yang dilaknat atau mereka yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di sini diistilahkan dengan istilah laknat. Laknat kata para ulama berarti bu'dun mir rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya laknat itu artinya bu'dun mir rahmatillah, yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Dan para ulama itu katakan orang yang dilaknat di sini yang jelas dia adalah pelaku dosa. Dan pelaku dosanya di sini adalah dosa besar. Dan menurut keyakinan yang para ulama telah gariskan, yang namanya pelaku dosa besar mungkin ada pemabuk, ada pencuri, ya, ada yang selingkuh dan seterusnya. Ini menurut keyakinan yang para ulama gariskan di dalam kitab-kitab akidah para ulama. Mereka sebutkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kekal di dalam neraka selama masih ada iman. Pelaku dosa besar tidak kekal dalam neraka selama masih ada iman. Maka bahasan kita ini tidak selamanya yang dilaknat ini adalah dosa kekafiran. Namun ada yang cuma sampai taraf dosa besar. Namun sekali lagi, kalau ini masuk dalam dosa besar, tidak membuat pelakunya itu keluar dari Islam. Nah, sekarang kita akan rinci satu persatu apa saja yang termasuk mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhananya, ini saya sebutkan yang paling ringan dulu. Ada orang yang cuma bermain, bahkan cuma bercanda dengan menodong pisau. Kamu ngapain kamu? Dia takut-takuti dengan pisau ini, entah itu guyon, entah itu serius. Disebutkan dalam hadis ini akan mendapatkan laknat dari para malaikat. Ini akan mendapatkan laknat dari para malaikat. Coba perhatikan hadisnya. Nabi SAW itu bersabda dalam hadis saking Abu Hurairah, diriwayatkan dari Imam Muslim. Man asyara ila akhihi bihadidatin, siapa yang nodong senjata tajam pada saudaranya, fa innal malaikata tal'anuhu, maka malaikat nanti akan melaknatnya, hatta wa ingkan akhahu li abihi wa ummihi, walaupun yang tadi pura-pura nakuti itu adalah saudara sebapak dan saudara seibunya. Maka dikatakan di sini siapa yang nodong. Ini belum sampai bunuh loh. Ini baru nakut-nakuti. Istilahnya meneror. Pelakunya itu namanya teroris. Ini pelakunya namanya teroris. Karena teror itu secara bahasa itu artinya menakut-nakuti. Ini ingat, Islam saja perbuatan ringan seperti ini, nodong orang dengan senjata seperti ini. Kamu. Ya, padahal cuma guyon, cuma bercanda. Maka dikatakan tadi, man asyara ila akhihi fa innal malaika tal'anuhu. Siapa yang menodong tadi, baik serius maupun bercanda, kepada saudaranya dengan senjata tajam, maka malaikat nanti akan melaknatnya. Maka dari sini dapat kita simpulkan perbuatan yang ringan ini saja tidak dibolehkan, apalagi sampai meneror
dengan yang lebih daripada itu. Kita lihat ada beberapa paham dalam agama kita. Ini ada yang tujuannya memberontak, ini diistilahkan dengan bughat. Ada juga istilahnya cuma ingin malak orang saja. Ini diistilahkan dengan turakut tariq. Tariqut tariq atau turakut tariq, yaitu orang yang begal yang lain di jalanan. Ya, ini juga termasuk dalam tindakan teror. Atau yang lebih dari itu karena punya dasar pemahaman agama. Sehingga kita lihat di tanah air kita ini beberapa orang punya pemikiran, pejabat pemerintah, pihak kepolisian, tentara, semuanya disebut taghut. Sehingga orang-orang seperti ini mereka bom. Maka kita pernah mendengar ada berita terjadi pemboman di kantor kepolisian. Ini karena mereka punya pemahaman orang yang berhukum tidak menggunakan hukum Islam maka langsung dinyatakan kafir. Ini punya paham seperti yang sudah dianut oleh orang-orang dahulu, dikenal dengan paham Khawarij. Meyakini orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam orangnya itu kafir, sehingga berhak atau dihalalkan darahnya seperti tadi. Maka adanya pemboman-pemboman itu asalnya seperti itu pemahamannya. Padahal Islam sini nodong orang saja tidak boleh, apalagi sampai membom, meneror dengan bom atau bahkan sampai membunuh, itu jelas-jelas sangat tidak membolehkan. Dan juga Nabi SAW itu menyatakan la yahilu li muslimin ayyuwarri'a musliman. Tidak boleh bagi seorang muslim nakut-nakuti muslim yang lain walaupun cuma dengan bercanda saja. Maka tidak boleh cuma dengan sekedar bercanda, itu akhirnya menakut-nakuti yang lain. Kemudian yang termasuk terlaknat lagi. Yang termasuk terlaknat lagi, ada perkara-perkara yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Ini mulai yang kami sebut niki yang ada keseharian. Ini disebutkan dalam satu hadis sekaligus. Berarti urutan yang kedua, orang yang jadi pemimpin lantas kaumnya tidak suka. Dia jadi pemimpin karena perilakunya yang jelek. Kemudian yang ketiga, ada istri yang tidak taat pada suami. Yang keempat, sebutkan dalam satu hadis juga di sini, orang yang tidak memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah di masjid. Tidak memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah di masjid. Di sini saya beri catatan, yang dimaksud di sini lebih ditekankan pada kaum pria. Karena kaum pria yang diperintahkan untuk menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Kita lihat hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatan rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama, kata Nabi SAW, Rasulullah SAW melaknat 3 orang. Yang pertama, ada orang yang mengimami yang lainnya, lantas jamaahnya itu tidak suka diimami oleh orang ini. Atau menjadi pemimpin, lantas tidak disukai oleh rakyatnya. Kemudian yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha alaihi sakhitun. Ada seorang istri yang dia ketika tidur, suaminya itu dalam keadaan tidak ridho pada dirinya karena istrinya tidak taat kepada suami. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa rajulun sami'a hayya 'alal falah. Ada orang yang mendengar kumandang azan, hayya 'alal falah, summa lam yujib. Namun sayang dia tidak mendatangi atau tidak memenuhi panggilan azan tersebut. Berapa orang yang disebut dalam hadis ini? 3. Yang pertama, yang jadi pemimpin tidak disukai oleh rakyatnya.
Yang kedua, istri yang tidak taat pada suami. Ini ketaatannya umum. Ya, ini ketaatannya umum. Baik disuruh untuk perkara ibadah, disuruh untuk mengenakan jilbab, disuruh untuk perkara mubah sekalipun, ya, maka istri punya kewajiban untuk taat kepada suaminya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini, ada orang yang sudah mendengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, namun dia tidak memenuhi panggilan azan tersebut, berarti tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Dikatakan dalam awal hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Berarti kalau ingin selamat dari laknat ini, berarti kalau jadi pemimpin yang disukai oleh rakyatnya. Selama ini dalam perkara agama dia itu penuhi kewajiban-kewajibannya, dalam masalah dunia juga demikian. Terutama kalau dalam masalah agama dia jangan sampai punya cacat. Karena kalau sampai punya cacat dalam sisi agama terlihat oleh orang banyak jadi tidak suka pada dirinya. Contoh pemimpin yang selingkuh, contoh pemimpin yang korupsi dan seterusnya. Berarti kalau mau selamat dari laknat lagi, sebagai seorang istri mesti taat kepada suami, banyak-banyak bersyukur dari suami. Apa saja pemberian dari suami dia syukuri. Dan ini yang akan menyelamatkan para wanita dahulu yang Nabi SAW sebut. Para wanita itu Nabi katakan yang kebanyakan masuk neraka. Ketika itu ibu-ibu pada protes. Sekarang saja kalau saya ngomong seperti ini, ibu-ibu pada protes. Kok ibu-ibu yang masuk neraka? Bukankah ibu-ibu yang paling banyak datang ke masjid? Ibu-ibu yang paling banyak yang siapkan sahur, bangun subuh-subuh jam 2. Ya, dan kerajinan yang lainnya yang begitu banyak. Ya, maka ketika itu ditanyakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa sampai para wanita itu yang banyak masuk neraka? Kemudian Nabi SAW menyebutkan bikufrihin, karena mereka itu kufur. Kemudian para wanita nanggapi lagi, apakah mereka kufur pada Allah? Kemudian Nabi SAW menjawab, la, kufruhunna bil ashir. Mereka itu kufur kepada suaminya, alias tidak mau taat dan tidak mau bersyukur pada pemberian suami. Maka kalau wanita ini punya sifat yang baik, ya manut pada suami, taat pada suami, maka dia akan selamat dari laknat, selamat juga dari siksa neraka ketika itu. Kemudian yang ketiga, mau selamat dari laknat berarti sebagai orang-orang yang mendengar azan, terutama untuk kaum pria, hendaklah memenuhi panggilan azan di masjid. Ya. Azan sudah waktunya masuk sholat, aktivitas apapun dihentikan, kemudian memenuhi panggilan azan di masjid. Kemudian yang kelima, yang terkena laknat lagi, laki-laki yang mirip gayanya dengan perempuan, atau perempuan yang mirip gayanya dengan laki-laki. Laki-laki yang mirip perempuan disebut apa? Banci atau apa? Waria. Perempuan yang disebut perempuan yang menyerupai laki-laki, tomboy, atau istilahnya lagi priawan, ya, yang dimana wanita ini ingin gayanya itu mirip pria. Rasulullah SAW di sini melaknat, kata Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah SAW itu melaknat laki-laki yang mirip perempuan, wal mutasyabbihat minan nisa birijal, dan melaknat pula perempuan yang mirip laki-laki. Maka kalau berdasarkan hadis ini, profesi sebagai waria itu maaf, ini dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilaknat berarti sudah divonis jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dikatakan dalam masalah pakaian pun, kalau laki-laki memakai pakaiannya sebagai laki-laki, kalau perempuan memakai pakaiannya juga sebagai perempuan. Disebutkan dalam hadis saking Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la'anar rajulu
la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati. Laki-laki yang memakai pakaian perempuan itu dilaknat. Wal mar'ata talbasu labsatar rajuli. Begitu juga wanita yang memakai pakaian laki-laki juga dilaknat. Ini mereka juga yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mendapatkan laknat lagi sudah berapa? 5. Sekarang yang ke-6, 7, 8, 9. 4 sekaligus disebutkan dalam hadis. Yang keempat, orang yang menyembelih untuk selain Allah, memberi tumbal pada selain Allah. Entah maksudnya untuk pesugihan atau maksudnya untuk tujuan-tujuan yang lain. Dia melakukan tumbal pada selain Allah, sembelihan pada selain Allah, kena laknat. Yang ketujuh, orang yang melindungi pelaku maksiat atau yang melakukan tindak kriminal. Yang kedelapan, orang yang mencela kedua orang tuanya. Kemudian yang kesembilan, orang yang merubah batas tanah. Orang yang merubah batas tanah. Disebutkan dalam hadis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Niku pertama. Wa la'anallahu man awa muhdisan. Dan Allah itu melaknat orang yang menyembunyikan pelaku maksiat atau pelaku kriminal. Ada yang bunuh orang dia sembunyikan. Yang ketiga, wa la'anallahu man la'ana walidayh. Ada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, wa la'anallahu man ghayyaral manar. Dan Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Ketika ditanya gimana ada anak yang bisa melaknat atau mencaci maki ibu bapaknya, apakah mungkin ada seperti itu? Anak kok nakali orang tuanya sendiri. Maka disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, ada seseorang yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu aba wa yasubbu ummahu. Ada anak yang dia itu jelekkan bapak orang lain. Kemudian dibalas lagi, anak ini yang punya bapak yang dijelekkan tadi kembali menjelekkan bapaknya sendiri dari orang yang pertama. Ibunya juga dijelekkan. Makanya dikatakan tadi dia melaknat atau mencaci maki atau menjelekkan kedua orang tuanya sendiri, karena anak ini jadi sebab bapaknya itu dijelekkan oleh orang lain. Ini juga anak yang kena laknat. Sudah ke-9, kemudian ke-10. Kita sampai nomor 11 saja. Ke-10 ini kaitannya dengan tersebarnya miras atau tersebarnya minuman keras. Pokoknya yang minum ini terkena laknat. Ya, yang minum terkena laknat. Kemudian yang memproduksi juga, yang bekerja di rumah produksi, yang mendistribusikan ke toko-toko, ke warung-warung, yang memesan, sampai ada yang bekerja di bar-bar yang ada, jadi bartender misalnya. Sampai ada yang memesan, anaknya memesan untuk orang tuanya yang ingin minum minuman keras di rumah, maka anaknya beli di warung. Ini semuanya disebutkan dalam hadis, termasuk pada 10 orang yang dilaknat. Termasuk pada 10 orang yang dilaknat. Semua mulai dari yang minum sampai yang mendukung aktivitas minuman keras ini tersebar. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian yang ke-11 yang termasuk lagi kena laknat, yaitu Rasulullah SAW itu melaknat yang memakan riba, yang menyetor riba,
kemudian yang jadi saksi yaitu 2 orang saksi, kemudian yang mencatatnya. Disebutkan dalam hadis Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah SAW itu melaknat 4 orang dalam transaksi riba, yaitu pemakan riba, rentenirnya, kemudian wa mukilahu yang menyetor, kemudian yang ketiga yang jadi pencatat berarti sekretarisnya, yang keempat wa syahidaihi dan 2 orang saksi untuk transaksi riba. Berapa orang yang dilaknat? 4. Yang pertama yang makan, yang kedua yang menyetor, yang ketiga yang mencatat, yang keempat yang jadi saksi. Kata Nabi SAW, hum sawa, semuanya itu sama, yaitu masing-masing dari 4 orang tadi itu semuanya mendapatkan dosa. Dan yang dimaksud dengan riba di antara bentuknya ini seperti yang dikatakan oleh para ulama atas kesepakatan mereka. Walaupun hadisnya ini dhaif, namun ini dijadikan kaidah untuk memahami riba. Para ulama itu katakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada keuntungan, maka itu termasuk riba. Setiap utang piutang yang ada keuntungan dalamnya atau ada manfaatnya di dalamnya, maka itu termasuk riba. Wallahu a'lam bishawab. Itu 11 dosa-dosa yang semuanya kena laknat. Kalau kita ingin selamat dari laknat tadi berarti harus jauhi. Kalau kita ingin selamat dan ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berarti benar-benar menjauhkan diri dari yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini, dan kami mohon maaf tidak memberi waktu yang banyak. Ya, ini sudah 1 jam lebih. Mugi-mugi yang singkat ini bisa bermanfaat, dan di kesempatan lainnya insyaallah kita akan bertemu kembali biiznillah. Saksikanlah video-video lainnya di channel Darussolin TV, dan jangan lupa subscribe channel Darussolin TV.